Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa, Ibu persilakan. Baik, Ibu persilahkan kalian untuk mengisi daftar hadir ya, yang akan Ibu bagikan melalui link. Silahkan kalian isi dulu daftar hadirnya. Baik, terima kasih yang sudah mengisi absen hari ini. Untuk minggu ini, masih ingat tidak ke minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat nggak minggu yang lalu kita membahas tentang materi apa? Ayo, masih ada yang ingat nggak setelah suhu kita membahas apa kemarin? Iya benar, pemuaian ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pemuaian, bagaimana pengertian pemuaian dan contoh-contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya di rumah pernah membantu masak air? Di rumah membantu ibu memasak air? Ya, pernah ya bantu ibu masak air di rumah. Nah, ketika memasak air dengan menggunakan kompor, air yang semulanya dingin, awalnya dingin, lama-kelamaan akan menjadi panas. Hal itu bisa terjadi karena apa ya? Kok bisa terjadi hal tersebut? Karena api yang menyala pada kompor lalu memanaskan panci yang diisi air. Jadi air yang dipanci akan panas karena suhu. Ya, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang panas atau kalor. Sebelumnya akan Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Nanti melalui pengamatan dan dipandu dengan LKPD, kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu menganalisis penerapan kalor terhadap perubahan suhu dan juga perubahan wujud. Nah, ini yang akan kita capai tujuan pembelajarannya pada hari ini. Baik, Ibu akan membagikan video. Silahkan nanti kalian perhatikan video tersebut ya. Kalian amati, kemudian jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dari video tersebut, ya. Sismi sedang kehausan. Dia ingin meminum segelas air. Wah, beruntung, Dimik. Sismi sedang kehausan. Dia ingin meminum segelas air. Wah, beruntung, di meja ada segelas susu coklat. Awas, Sismi. Itu susu coklatnya masih panas banget. Iya, gak apa-apa. Belum aku minum kok. Ini mau aku bawa dulu ke mejaku. Au, kok panas sih? Padahal aku kan gak pegang susunya, cuma pegang gelasnya. Baik, setelah kalian menyaksikan video tadi, coba sekarang kalian buat pertanyaan atau kalian merumuskan pertanyaan berdasarkan dari video tersebut. Silakan, Ibu tunggu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah kalian rumuskan. Tadi ada bagaimana cara menghitung kalor ya pertanyaannya. Kemudian bagaimana merumuskan kalor. Kemudian apa perbedaan kalor dengan suhu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD yang akan kalian kerjakan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ada 2 kegiatan, minta didampingi dengan orang tua ya, karena untuk ada kegiatan yang pertama, itu akan menggunakan lilin dan juga korek api. Jadi minta pendampingan dari orang tua. Silakan kalian baca LKPD yang akan Ibu bagikan, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Ya, silakan dicermati, kemudian lakukan langkah-langkahnya dengan baik, dengan tepat, dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Jelas ya? Baik, setelah kalian mengerjakan LKPD, sudah selesai ya?
Ya, baik, sekarang silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ada 2 kegiatan dari LKPD tersebut. Yang percobaan pertama itu menggunakan gelas air bekas air mineral yang dipanaskan di atas lilin. Apa yang terjadi untuk yang percobaan pertama? Apa yang terjadi pada gelas tersebut? Kemudian yang kedua, ketika gelasnya diisi dengan air, kemudian dipanaskan di atas lilin, apa yang terjadi? Dan kemudian dijawab pertanyaannya. Dan jangan lupa kesimpulannya dibuat ya. Kemudian yang kegiatan kedua silakan diisi dan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, silakan siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Yusuf. Di sini saya akan presentasi data pengamatan gelas plastik dan hasil pengamatannya. 1. Gelas plastik tanpa air. Gelas plastik akan terbakar dan bolong. 2. Yang berisi air. Gelas plastik tidak terbakar tetapi airnya yang akan mendidih. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada gelas plastik 1 ketika diletakkan di atas lilin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawab, gelas plastik akan terbakar dan bolong karena kalor yang ada pada lilin berpindah dengan cepat ke gelas plastik. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada ketika gelas mineral kedua yang berisi air diletakkan di atas nyala lilin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawab, gelas plastik tidak akan terbakar, malah airnya yang akan mendidih. Karena ada air, jadi kalor yang ada pada lilin merambat dengan sangat lambat. Saking lambatnya sampai membuat airnya mendidih. Kesimpulan, bahwa kalor tidak bisa merambat dengan baik jika dihambat dengan air, tetapi sebaliknya, jika tidak ada air, maka kalor akan cepat merambat. Baik, terima kasih Tirta dan juga Clara. Baik, untuk kegiatan kedua bagaimana? Jika energi yang tercantum pada kemasan itu 45 kilokalori, berapa kalau diubah dalam joule? Kemudian, rumus untuk jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu apa? Kemudian, rumus untuk menentukan jumlah kalori yang diperlukan untuk merubah wujud juga apa? Silahkan Ibu tunggu ya. Baik, terima kasih ya yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Baik, sekarang coba kalian buat kesimpulan dari 2 kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi. Silakan kalian buat kesimpulannya ya. Kalor atau energi dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu zat yang bisa membuat suhu bisa naik atau turun, bahkan bisa merubah wujud suatu benda. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Bahkan kalor juga bisa menerima dan melepaskan ataupun mengubah wujud benda. Kalor itu merupakan salah satu bentuk dari energi yang dapat berpindah-pindah dari suatu benda bersuhu tinggi ke benda yang memiliki suhu yang rendah apabila kedua benda tersebut saling disentuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizal Andika Pratama. Kesimpulan, pengaruh kalor terhadap suhu benda dapat terlihat jelas pada semakin besarnya kalor yang diberikan, maka semakin tinggi suhu benda dan semakin cepat mengalami kenaikan suhu. Baik, terima kasih untuk Clara, Tirta, Jessica, Wahyu, Karisa, dan Andika yang sudah menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini ya. Baik, jadi dari 2 kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, benar tadi kesimpulan dari teman-temannya, yaitu yang pertama, kalor itu adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau juga bisa merubah wujudnya ya. Jika benda tersebut menerima kalor, maka suhunya bisa naik. Kemudian jika dia melepaskan kalor, maka benda tersebut akan suhunya turun dan wujudnya juga bisa berubah. Nah, kesimpulan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pemberian kalor? Ya, dari kegiatan 2 sudah kalian lakukan tadi, rumusnya sudah kalian jabarkan, yaitu massa dikali dengan C dikali dengan delta T. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kalor itu ada massa, ada kalor jenis, dan juga ada kenaikan suhu. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kalor sangat berpengaruh terhadap kenaikan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka besar juga kalori yang dibutuhkan. Dan untuk pengaruh kalor terhadap perubahan wujud, semakin besar kalori yang dibutuhkan, maka semakin cepat juga terjadi perubahan wujud. Nah, itu dia kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini. Ya, baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian dapat memahami materi ini, nanti akan Ibu bagikan link evaluasi. Ya, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian ada jurnal yang juga harus kalian isi dan juga penilaian diri yang harus kalian isi. Gitu ya. Sampai di sini jelas?
Baik, terima kasih ya yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan materi, lanjutan materinya yaitu tentang perpindahan kalor. Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa yuk. Ya, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya.